Ini chipset dari sebuah smartphone yang terbaru Snapdragon 8 Gen 3 yang kayak gini. Nah, saya penasaran sih ini chipset itu dalamnya apa sih, Pak? Nanometer itu berapa tahu nggak? Berapa, Pak? Berapa kalau 1 meter Uh-uh. dibagi 1 miliar. Nah, itu 1 nano. Chipset itu ibaratnya seperti otak. Seperti otak. Jadi, ya. Kalau kita bandingkan orang yang cerdas, otaknya encer, Iya. ya itu kan akan mengerjakan segala sesuatu tugasnya itu dengan lebih baik. Sebenarnya chipset itu mau dari 7 nanometer, 6 sampai 4. Saya kira bentuk chipsetnya itu dia akan lama makin mengecil. Oh enggak, bentuk chipsetnya sama. Dalemannya itu ternyata yang bisa menampung lebih banyak nanometer tadi itu ya. Komponen mic atau apalah gitu istilahnya. Nggak kebayang saya, Pak. Makanya jangan dipikirin. Sebelum kamu nonton video podcastnya, saya mau kasih tahu sebentar nih guys. Kalau hari ini tadi saya beli smartphone terbaru dari Samsung Galaxy A15. Dan saya belinya di Blibli pakai layanan pengiriman cepat 2 jam sampai. Dan ini nggak nyampe 2 jam, udah sampai guys. Tuh, keren nggak tuh? 2 jam sampai. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan kan? Keren, langsung aja kita buka ya. Wah, senang saya akhirnya. Tuh guys, udah nyampe Samsung Galaxy A15-nya. Dikasih charger loh. Nah, jadi guys, bagi kamu yang mau beli gadget kayak HP, laptop, power bank, TWS, pokoknya produk-produk elektronik, dan kamu udah ngebet banget, kamu beli aja di Blibli pakai layanan pengiriman cepat 2 jam, biar cepet sampai. Kemudian kamu juga bisa menikmati layanan cicilan 0% sampai 24 bulan. Kemudian barang kamu yang beli bisa kamu asuransiin pakai Bli Proteksi. Jadi barang kamu aman dipakai selama 1 tahun ke depan. Dan kenapa kamu belinya harus di Blibli? Karena barangnya 100% ori, no tipu-tipu. Pengiriman cepat no tipu-tipu, gratis ongkir no tipu-tipu. Belanja sekarang pasti puas di Blibli. Kayak saya puas, malah ketagihan. Blibli. Ya guys, kembali lagi ya di video podcastnya Diarkom. Nah, kemarin kita udah ngundang beberapa teman-teman reviewer ya. Dan dari respon netizen juga cukup positif. Dan dari mereka juga banyak nih yang nanyain. Selain undang narasumber dari teman-teman reviewer, coba dong dari orang-orang yang membawa informasi tentang teknologi. Nah, ini kebetulan nih. Saya mengundang Pak Susanto dari Qualcomm Indonesia. Apa kabar, Pak? Biar baik kabarnya. Sesi masih awal-awal tapi udah heboh, udah banyak yang ngomong. Udah banyak. Jadi Pak Susanto ini mungkin tamu ke-1, 2, 3, ketiga ini. Wah, ini benar-benar saya sangat berterima kasih banget nih. Terima kasih. Jadi guys, Pak Susanto ini ya nama lengkapnya Pak Dominikus Susanto yang menjabat sebagai Senior Manager Business Development di Qualcomm Indonesia. Jadi salah satu orang petinggi di Indonesia soal Qualcomm yang saya undang nih guys. Ini keren banget. Jadi di sini kita akan bisa nanya-nanya soal chipset nih. Karena kan saya posting di Instagram tuh banyak juga ya yang bertanya soal chipset. Itu saya lihat ya. Yang nanya sampai 1.200 orang, itu saya bingung. Padahal saya cuma berharap ya paling ya ratusan lah ya, 100-200. Ternyata yang komen 1.200, berarti semangat atau antusias soal chipset banyak ini berarti. Jadi pada tertarik dengan teknologi. Iya benar, berarti mereka ini ya selain ngeliat review juga tertarik sama dunia-dunia informasi mengenai teknologi ternyata nih. Waduh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum melangkah jauh kita tanya dulu Pak Susanto nih. Chipset itu apa sih Pak? Fungsi chipset pada smartphone tuh untuk apa? Ini pertanyaan yang mendasar tapi banyak ditanya nih. Iya, jadi kalau smartphone itu kan sebuah device yang banyak melakukan sesuatu kan ya. Iya, betul. Kita hampir semuanya melakukan sesuatu tuh pakai smartphone, mau baca email, browsing, nelpon udah pasti. Iya. Iya kan? Lalu messaging, motret dan lain-lain. Itu kan harus ada otaknya yang mikir. Iya. Seperti manusia punya tangan, punya mata dan lain-lain, tapi otaknya kan yang memerintahkan. Nah, chipset itu ibaratnya seperti otak. Jadi, kalau kita bandingkan orang yang cerdas, otaknya encer, itu kan akan mengerjakan segala sesuatu tugasnya itu dengan lebih baik.
Dikasih perintah itu langsung mudeng gitu ya. Langsung mudeng, cepet mudeng cepet. Ya. Dan yang dikerjain bener. Dikerjain bener lagi. Nah, itu jadi peranan sebuah chipset dalam sebuah smartphone atau tablet atau laptop itu tuh adalah otaknya. Dia mengendalikan semua aspek yang ada dalam gadget tersebut. Identik banget ya gadget sama manusia ya. Identik ya, kalau secara prinsip mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Betul. Contohnya kalau loncat dikit nih, kalau misalnya smartphone ada kamera. Betul. Ada lensanya. Ada kalau lensanya. Manusia kan lensanya mata. Iya, lensanya mata. Prosesornya otak. Prosesornya otak. Kan benar juga. Benda, kalau kita lihat benda. Iya. Pemandangan misalnya, pemandangan itu indah atau tidak, yang memikirkan si otak. Benar juga ya. Ini cuma view doang ya. Cuma view aja bener. Sama halnya kalau kamera kan juga sebenarnya dia hanya menangkap pantulan cahaya yang meroses otaknya. Habis diproses, dikeluarkan menjadi foto, bagus apa enggak. Nah itu kalau otaknya pintar, hasil fotonya bagus. Nih guys ya, jadi ini saya dikasih lihat sama Pak Santo ya. Ini chipset dari sebuah smartphone yang terbaru, Snapdragon 8 Gen 3 yang kayak gini. Nah, saya penasaran sih ini chipset itu dalamnya apa sih Pak? Saya juga bingung nih Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Jangan dipikirkan terlalu dalam. Jangan dipikirkan terlalu dalam ya. Itu biar yang ada orangnya. Gitu ya, ada orangnya ya. Tapi yang penting kita terima adalah benefit, kemampuannya apa, lalu juga fitur-fiturnya apa, gitu. Dan tentunya chipset itu kalau di saat ini kan sering disebutkan 6 nanometer, 5 nanometer. Tadi kan dia nanyain itu, apa sih itu? Iya, betul. Itu secara simpel sebenarnya bisa diterjemahkan dengan gini. Di dalam chipset sekecil itu, di dalamnya itu ada miliaran komponen lagi. Miliaran komponen ya Pak? Jadi nggak cuma jutaan, miliaran komponen. Jadi bisa dibilang itu adalah ukuran komponen tersebut. Kalau misalnya dalam satu chip, dalam satu benda itu ada komponen yang banyak, maka dia bisa mengerjakan sesuatu lebih banyak, lebih cepat. Gitu. Betul. Contoh analoginya seperti itu ya. Kalau misalnya lapangan bola. Lapangan bola kalau diisi dengan bis untuk parkir. Mungkin berapa? Karena kan 100. Anggapnya 100 ya. 100 Tetapi kalau diisi itu katakanlah itu 70 nanometer. Anggapnya 70 nanometer ya. 60 atau berapa. Terus ada lagi teknologi yang lebih baru. Ini chipset teknologi 40 nanometer 40 nih. Yang parkir bukan bis tapi misalnya minibus. Ada jadi dalam lapangan bola yang sama kalau tadinya hanya 100 bis. Tapi dengan teknologi yang lebih kecil pakai mobil, mobilnya bisa 200. Jadi lebih banyak lagi dia bisa bekerja. Tapi lapangannya tetap sama besar? Sama. Sama besar. Jadi kan ukuran chip segitu-gitu aja dari dulu. I see. Jadi bukan maksud saya 7 nanometer segini, 4 nanometer jadi lebih kecil lagi, 3 gitu. Ini bisa nanti ceritain. Jadi misalnya kalau dalam satu ukuran yang sama, ukuran penampang yang sama. Tadi saya lanjutin. Misalnya kalau mobil itu bisa 200. Tapi kalau diganti dengan sepeda motor mungkin bisa 500. Semakin banyak lagi. Dan sepeda motor yang banyak itu juga bisa menjalankan tugas dengan lebih lincah, lebih cepat. Dikasih tugas yang lebih banyak lagi. Maka dari itu tergantung kebutuhannya. Apabila sebuah perangkat membutuhkan ukuran penampang chip yang kecil, yang ukurannya misalnya hanya kurang lebih 1 kuku gitu ya, tapi mau menjalankan tugas atau aplikasi yang banyak, nah itu bisa pakai teknologi chip yang nanometernya kecil lah, nanometernya kecil. Karena jadi meskipun dia kecil tapi komponennya banyak di dalam, dia bisa melakukan tugas lebih banyak. Maka dari itu dengan ukuran yang kecil, ukuran chip yang kecil ya, ukuran nanometer udah pasti kecil lah. Ukuran dari gadget itu bisa menjadi lebih ringkas, lebih tipis, dia nggak butuh ruangan yang besar karena dalam sebuah smartphone itu setiap milimeter persegi itu berarti. Jadi kenapa nanometer itu makin lama makin kecil? Nanometer itu berapa tahu nggak? Berapa Pak? Berapa kalau 1 meter dibagi 1 miliar, nah itu 1 nano. Waduh. Jadi 1 meter dipotong sebanyak 1 miliar. 1 meter dipotong 1 miliar itu 1 nanometer. Wow.
Kecil banget. Pengen tahu 1 nanometer itu seberapa? Itu ukuran nanometer itu segitu. Gitu guys. Jadi sekecil itu ya. Kasih tahu dulu deh, kan di bawah kan ada meter. Iya. Di bawah meter ada apa? Senti misalnya. Iya, terus ada milimeter. Habis mili mikro. Oke, habis mikro nano. Habis mikro nano. Habis nano piko. Piko. Dan seterusnya ada femto dan lain-lain. Itu dulu kalau sekolah diajarin itu. Diajarin. Kalau nggak lupa. Kalau nggak lupa. Saya lupa kayaknya. I see. Jadi sih sebenarnya bentuk chipset mah segitu aja ya. Segitu aja. Cuman dalam komponennya aja yang 7 nanometer ke 4 nanometer itu lebih banyak tuh 4 nanometer. Makanya performanya bisa lebih tinggi. I see. Terus kenapa kok performanya tinggi? Tapi ntar boros apa enggak? Nanti juga nanya itu ya kayaknya. Iya, nanti saya menanya itu tuh. Ntar aja deh. Nanti aja ya. Oke, jadi persepsi saya sekarang ngerti nih. Jadi sebenarnya chipset itu mau dari 7 nanometer, 6 sampai 4. Saya kira bentuk chipsetnya itu dia akan lama makin mengecil. Oh enggak, bentuk chipsetnya sama. Dalemannya itu ternyata yang bisa menampung lebih banyak nanometer tadi itu ya. Komponen transistor atau apalah gitu istilahnya. Nggak kebayang saya Pak. Jangan dipikirin. Nanti berasap. Pantesan ya nggak banyak negara yang bisa bikin chipset ya. Ternyata serumit itu. Tidak simpel. Tidak sesimpel. Ayo bangun dong pabrik di sini. Tidak sesimpel itu. Dan yang nggak kebayang ya guys ya. Ini di chipset ya. Di situ kan ada GPU-nya juga, ada untuk pengolahan kamera juga. Ini sekecil itu di dalamnya. Saya bingung ini di dalamnya ada apa sih? Makanya benda ini disebut SoC, System on Chip. Kan pasti banyak para followers Om Diar sering nyebutin SoC. Betul SoC. Mungkin tahu ke artinya System on Chip kepanjangannya. System on Chip. Tapi SoC. artinya apa sih itu? Jadi sebuah sistem yang diletakkan dalam sebuah chip. Jadi sistemnya itu bermacam-macam, ada CPU, ada GPU, ada ISP untuk kamera, ada untuk prosesor NPU untuk AI, modem dan lain-lain. Itu keren banget. Kan waktu itu saya sempat ikutan kan ke acara di Hawaii sana ya. Saya tuh lihat di sana teknologi chipset itu sebenarnya banyak banget Pak, dari mulai audionya ya. Bisa ngerekam kita kayak ngerekam video dengan audio yang seakan-akan ada di situ ya. Sampai ngerekam video yang kalau kita ngerekam di pantai itu kalau kita kameranya miring bisa lurus sendiri. Tetap lurus sendiri. Nah, banyak fitur itu kenapa ya nggak smartphone tuh nggak banyak menerapkan itu semua Pak? Jadi kalau sebuah SoC kita sebut aja Snapdragon seri 8 gitu misalnya. Snapdragon seri 8 itu adalah sebuah tingkatan SoC dari Snapdragon yang paling tinggi. Jadi di situ kan berbagai fitur itu dimasukkan di sana. Makanya tiap tahun ada acara Snapdragon Summit yang betul. Nah, itu adalah memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang ada, yang tadinya belum ada, terus diletakkan di chipset yang baru. Nah, itu sebenarnya memberikan opsi buat para produsen smartphone. Ini handphone itu udah bisa ini loh, A, B, C, D, E sampai Z gitu. Tapi itu kembali ke para pembuat smartphone masing-masing. Apakah dia mau membuat smartphone yang targetnya untuk fotografi? Atau membuat smartphone yang targetnya untuk gaming. Jadi dia bisa memilih fitur-fitur mana yang mau dipakai. Atau kalau misalnya semua dipakai, semua diaktifkan, mungkin akan ada konsekuensi komponen-komponen yang harus digunakan juga lebih banyak. Jadi tebel lah. Ukuran handphone menjadi lebih besar. Belum lagi nanti harganya juga beda kan. Harganya juga beda ya. Jadi seperti contoh yang gampang, sensor kamera. Nah itu kan kalau secara kemampuan chipset katakanlah udah support sampai 200 megapiksel. Yang ini kan udah support 200 megapiksel. Tapi harga sensor 200 megapiksel kan juga nggak murah. Masih lebih mahal daripada yang di bawahnya. Nah, ini kembali ke kebutuhan masing-masing si smartphone produsen smartphone ini mau bikin handphone yang target price-nya berapa. Segmen marketnya apa. Dia mau pakai chipset yang apa, ditentukanlah fitur-fitur yang mau dipakai. Atau bisa dibilang seperti ini Pak, teknologinya udah kecepatan kali Pak.
teknologinya udah terlalu canggih, kecepatan, tapi kebutuhan di masyarakat kayaknya belum semau itu gitu ya. Nggak bisa dibilang cepat. Teknologi itu harus cepat, harus ada. Iya, ya. Karena segmen market yang membutuhkan itu juga selalu ada. Selalu ada ya. Oke. Jadi kan ada segmen yang nggak mau jadi follower, ya, maunya pokoknya duluan. Ada barangnya seperti ini, solusinya. Tapi untuk segmen market yang nggak apa-apa kok, nggak harus yang terbaru, asal dia bisa menunjang pekerjaan, bisa untuk motret, main game sederhana, nggak harus yang paling kenceng banget. Ada pilihannya, misalnya seri 7, seri 6, dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya ya. Iya. Kan kalau salah juga kan Pak Susanto pernah memperkenalkan smartphone dari buatannya Snapdragon sendiri kan. Saya pernah cobain juga tuh. Ya itu bagus banget Pak, dari kualitas audionya bagus, kameranya oke, layar oke, semua bagus memang. Ya kenapa nggak ada brand smartphone ya yang meniru itu ya? Ya, jadi smartphone itu adalah namanya Snapdragon Insiders ya. Iya, yang warna hitam tuh ya, keren banget tuh Pak. Ya, jadi smartphone itu sebenarnya bukan dibuat untuk jualan HP. Kalau Qualcomm bikin handphone, nanti dimarahin sama brand-brand lain. Gitu. Jadi pesaing saya. Iya, udah buat chipset sekarang bikin smartphone yang lagi kok gitu sih. Jadi itu dibuat adalah untuk menjadi referensi sebenarnya. Referensi teknologi-teknologi yang ada. Itu kan A sampai Z. Nah, di sini nih dipakai semua. Jadi itu untuk menjadi contoh juga sebenarnya untuk brand smartphone lain. Fitur ini tuh penerapannya seperti ini. Contoh ngomongin 5G aja deh. 5G itu kan frekuensinya bermacam-macam. Di seluruh dunia tuh berbeda-beda. Ada yang frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Ada teknologi 5G yang namanya millimeter wave. Itu adalah menggunakan frekuensi sangat tinggi, 26 GHz. Kalau yang biasa sekarang ini yang ada di Indonesia itu masih di sekitar 2 giga. 2,1 atau 2,3 atau 1,9. Bahkan yang baru itu baru dibersihin kan, mau yang ada versi frekuensi 700 GHz. Nah, 26 GHz itu belum ada handphone yang pakai itu di Indonesia. Nah, 26 GHz. Namanya millimeter wave. Nah, jadi handset tersebut kadang-kadang juga dipinjam oleh operator untuk melakukan testing. Gitu ya, untuk testing ya. Saya ingat banget dan senang sekali itu waktu MotoGP pertama di Indonesia di Mandalika. Pada saat itu juga ada buat salah satu operator demo millimeter wave pakai handphone itu. Pakai handphone itu ya. Karena satu-satunya yang support millimeter wave itu. Support sampai 4 Gbps. Nah, sekarang saya mau tanya juga nih Pak. Dulu-dulu sih saya kalau lihat smartphone pasti chipsetnya Snapdragon. Makin kesini kayaknya kelas-kelas mid range atau entry level itu sepertinya ya kadang Snapdragon, kadang yang lain gitu Pak. Saya tanya kenapa nggak mau Snapdragon, nggak mau ambil semuanya gitu? Apakah ini berhubungan sama mungkin si produsen smartphone-nya berhubungan sama kuantitas atau mungkin harga ya, sehingga Snapdragon ya udah cukup di flagship aja nih atau di gitu? Nggak demikian. Nggak demikian ya. Jadi, saya penasaran aja sih Pak, ini pertanyaan ya agak-agak gimana? Atau itu curahan hati? Iya, curahan hati. Soalnya kalau smartphone pakai Snapdragon kayaknya udah tenang hati tuh Pak. Kayaknya aman nih gitu kayaknya. Ya mungkin itu opsi ya. Jadi para smartphone maker memiliki opsi. Tapi intinya dari Qualcomm kan menyediakan pilihan-pilihan buat setiap segmen yang mereka ingin. Kan mau bikin handphone yang entry level ada, mau yang mid range ada, mid high sampai flagship semuanya ada. Jadi yang kami fokuskan adalah membuat platform chipset itu yang memberikan fitur yang terbaik. Ya, jadi fitur terbaik itu sebenarnya tidak hanya melulu hanya lihat antutunya berapa, itu juga enggak serta merta akan membuat sebuah smartphone itu jadi sangat nyaman. Ya, kan? Jadi ini juga kalau benchmark itu kan hanya salah satu aspek. Tapi dia dia tidak mengukur daya tahan baterainya boros apa enggak. Kalau nelpon putus-putus enggak. Kan fungsi utama dari sebuah smartphone adalah dipakai untuk nelpon, koneksi data. Jadi hal-hal itu tidak terukur oleh benchmark juga. I see. Iya ngerti juga. Iya. Di kepala saya sih kayaknya sebagai tech reviewer langsung antutu aja nih ya.
ininya kiblatnya dari satu aspek benar. Iya, dari satu aspek saja. Aspek itu, tapi kita menggunakan smartphone itu tidak untuk diukur melulu, gitu, tapi overall usage-nya apakah bisa mendukung kegiatan kita dengan maksimal. Nah Pak, kemarin kan saya lihat tuh Pak ada acara Snapdragon ya di Qualcomm Tech Summit di Snapdragon Summit di Snapdragon Summit ya di Hawaii. Nah saya lihat tuh ada ini nih yang baru nih, ada chipset buat smartphone ya Snapdragon 8 Gen 3. Betul. Kemudian ada juga chipset Snapdragon X Elite nih untuk laptop ya. Dan juga saya lihat ada kayak semacam untuk chipset mobil listrik mungkin gitu ya. Nah Pak Susanto bisa nggak sih ceritain ada hal baru apa aja sih di acara Snapdragon Tech Summit itu Pak kemarin? Jadi di Snapdragon Summit itu seperti tadi saya sempat ulas sedikit, selalu ada teknologi baru yang diperkenalkan di situ. Nah, kalau tahun ini temanya adalah AI, Artificial Intelligence, di mana itu yang akan menjadi hal yang baru dalam sebuah smartphone atau laptop, karena itu bisa merubah cara interaksi kita terhadap si gadget. Jadi yang tadinya kita kalau pakai komputer, laptop itu kita ketik atau pakai mouse. Bayangkan apabila kita berinteraksi dengan laptop itu udah kayak orang ngobrol. Iya, sebetulnya laptopnya udah dikasih nama gitu ya. Kentung. Tung, tolong saya mau kirim email buat Om Diar. Ngomong saya hari ini datangnya agak telat. Ngetik sendiri dia. Oh, ngetik sendiri ya. Iya. Kita tinggal review dan send. Jadi itu interaksi yang akan menjadi di masa yang tidak terlalu lama, lagi. Sudah ada fitur-fitur seperti itu. Jadi kita berinteraksi dengan gadget itu pakai suara. Atau kalau yang misalnya untuk yang sekarang udah sering dilihat, suka di-share di Instagram atau di sosial media. Kalau mau untuk editing foto pakai aplikasi ini, nah, dia bisa pakai AI dengan mudah. Nah, atau ngerubah foto kita jadi kartun. Itu kan semua pakai AI. Jadi kemampuan itu saat ini itu membutuhkan koneksi internet untuk ke cloud. Karena prosesnya terjadi di cloud, di server yang entah di mana. Maka foto kita ini dikirim dulu ke sana, diproses, dikembalikan lagi ke handphone kita. Nah, ini yang akan dirubah dengan Snapdragon X Elite, dengan Snapdragon 8 Gen 3. Kemampuan processing AI itu sebagian tidak harus dikirim ke cloud semua, sebagian bisa dikerjakan di handphonenya sendiri. Di handphonenya sendiri atau di laptopnya sendiri. Betul. Jadi tidak butuh. Yang pasti aman karena foto kita nggak kemana-mana. Betul. Data-data, informasi yang kita, contohnya misalnya kita suruh si laptop ngetik atau bikin presentasi. Kalau data kita dikirim dulu ke cloud, apa nggak rentan di hack? Tersebar lah kemana-mana ya. Nah, dengan demikian AI on device itu yang menjadi hero, menjadi hal yang utama yang kemarin di Snapdragon Summit. I see. Kan teman-teman juga pasti udah pernah tahu ya, untuk generate gambar pakai tulisan. Jadi itu ada yang namanya Stable Diffusion atau ada aplikasi yang lain. Jadi gambar kucing yang pakai baju warna merah nanti dia diolah di atas di pantai, terus di generate oleh si AI. Nah, itu juga kemampuan seperti itu semakin cepat lagi ke processingnya. Jadi kemampuan yang namanya Stable Diffusion itu diperkenalkan oleh Qualcomm. Pertama kali handphone yang bisa itu adalah di Mobile World Congress tahun ini, beberapa Mobile World Congress. Ternyata itu di tahun lalu. Terus di tahun ini ternyata udah dibuat sedemikian rupa sehingga prosesnya cepat. Kalau dulu itu 15 detik untuk generate satu gambar. Saat ini di bawah 1 detik, 0,6 detik itu udah jadi gambar. Wow, gila. Nah, jadi ini untuk efeknya apa buat content creator butuh gambar cepat. Lebih cepat. Contoh juga pemanfaatan AI dari sisi kamera yang sekarang kan udah AI ngedeteksi ini botol, ini buah, itu biasa. Tapi ada lagi mungkin tingkat yang lebih lanjut adalah ngilangin objek. Ya, misalnya saya motret di sini botolnya mau dihilangin, disentuh dulu nanti hilang. Udah, sekarang udah naik kelas ke video.
Ke video? Iya, jadi misalnya kita lagi rekam video, ada burung lewat atau apa, tiang listrik atau apa gitu ya. Itu mau dihilangin bisa dalam video. Di video bisa hilang, Pak? Bisa hilang. Wah, nggak kebayang sih. Kalau foto masih agak masuk akal nih, masih satu frame kan. Satu frame doang. Ini video kan gerak. Iya, kalau videonya 60 fps. Iya. Videonya ada 1 detik aja ada 60 frame yang harus dihapus. Iya, betul. Makanya. Ini dengan proses AI itu bisa dilakukan. Jadi contoh lagi yang lain untuk kalau video kan istilahnya director's view. Iya. Ya, jadi kita pakai smartphone. Kita lagi nge-shooting Coldplay misalnya, pakai smartphone nonton Coldplay, Chris Martin di sana, kita di sini. Iya. Tapi kedua kameranya aktif, kamera depan atau belakang. Iya. Yang kamera belakang nge-shooting Chris Martin, yang depan ngelihat ke saya. Kalau yang biasa kan di hasil smartphone-nya kan ada kayak frame-nya sendiri. Iya, ada frame yang sendiri. Yang atas di belakang, yang bawah saya. Ini enggak, dengan AI itu foto yang video yang saya ke arah kita itu udah otomatis kayak di crop kayak kita pakai green screen. Kayak iya? Wah. Jadi pada saat di hasil rekamannya gitu kita seakan-akan lagi bener-bener begini lagi selfie. Iya, kayak lagi di belakangnya lagi nyanyi gitu ya. Gitu. Itu keren bener. Jadi udah akan membuat konten menjadi lebih kaya, kreativitas jadi lebih banyak. Wah, menarik itu sih ini. Cuman toolsnya aja, chipset ini untuk memberikan kemampuan itu, tetapi ini harus dieksplorasi dan juga dimanfaatkan oleh para developer. Iya sih. Kalau kemarin saya lihat di acara yang kemarin ada mobil listrik tuh, Pak. Itu jadi peranan Qualcomm gimana, Pak? Nah, jadi kan Qualcomm udah Snapdragon di smartphone, udah ke komputer juga. Komputer sebenarnya bukan baru-baru ini loh. Iya sih, kemarin udah sempat sudah inget Snapdragon 835. 835. Itu udah ada versi untuk komputernya. Jadi udah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Nah, itu pengembangannya sampai sekarang udah menjadi sangat cepat. Kalau teman-teman mau ngelihat benchmarknya mengejutkan. Nah, ini udah menjadi chipset yang paling cepat untuk laptop saat ini. Ngalahin semua kompetitornya. Gitu ya? Iya. Waduh. Nah, tapi kalau kembali untuk mobil, mobil juga merupakan salah satu, Qualcomm juga memiliki produk-produk untuk mobil. Kok mobil perlu otak chipset buat apa? Karena saat ini, apalagi mobil listrik, semua yang ditentukan, semua yang kita rasakan dalam mobil itu benar-benar dikendalikan oleh sebuah prosesor juga. Betul. Kalau mobil bensin, mobil masih pakai bahan bakar minyak, itu kan komponennya banyak. Ada mesinnya sendiri, ada pengapian, ada radiator pendinginan, ada lagi elektrik untuk pengisian aki dan sebagainya. Kalau di mobil listrik itu kan kayak Tamiya. Betul. Cuman dinamo aja. Cuma dinamo aja ya. Jadi semua baterai, dinamo, udah. Iya, sama charger. Poinnya itu ya. Bagaimana experience kita dalam sebuah mobil itu kan sangat luas. Betul. Ada navigasi, ada entertainment, lalu juga ada driving mode, sport atau mau nyantai. Lalu sekarang yang lebih canggih lagi, ADAS-nya, Advanced Driving Assistant. Jadi misalnya ada ngikutin jalur, setirnya bisa jalan sendiri. Betul. Tiba-tiba ada orang nyebrang, tiba-tiba bisa ngerem mendadak seperti itu. Fitur-fitur keamanan atau kalau lagi jalan macet nih enak banget. Jadi jalan macet ngikutin mobil depan. Udah ngikutin mobil depan. Mobil depan berhenti, kita ikut ngerem. Jadi emosinya turun. Nah, itu semua dikerjakan oleh sebuah prosesor juga. Jadi mobil listrik itu sebenarnya in the future ya komputer berjalan. Komputer. Akhirnya gitu ya, sebuah komputer berjalan sebenarnya. Iya. Jadi Snapdragon itu juga bikin platform untuk mobil ya. Mulai tahun ini. Udah beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu juga ya. Jadi untuk beberapa merek kemarin waktu itu didemoin di BMW. Iya, BMW. Jadi juga merek Volvo juga ada. Ada. Merek dari bahkan grup otomotif yang namanya Stellantis yang membawahi banyak merek itu juga pakai Snapdragon juga. Ada. Jadi cukup banyak. Ya. Kebanyakan masih di platform mobil premium dan pemanfaatan
Gen AI atau AI generative AI yang sangat powerful dalam otomotif juga menarik. Jadi dia bisa tahu kita lagi, misalnya saya dari kantor dari SCBD mau ke kantornya Om Dier. Dia udah tahu, tapi di jalan misalnya, oh saya mau mampir dulu beli makanan karena belum makan siang. Jadi bisa nyaranin itu KFC di sana lagi sepi. Mau nggak? Gitu. Jadi bukan hanya sekedar diarahin ke KFC, tapi dia bisa memikirkan hal-hal di luar itu. Jangan makan di situ karena di situ trafiknya macet. Mendingan retour dulu, belok ke sana, ada restoran ayam bakar yang lebih sepi tempatnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari Zahid_Martebeka atau Martabak nih. Apakah hubungannya kualitas chipset sama kualitas kamera? Koreksi dikit, kualitas foto yang dilihat kan fotonya. Oh iya, kualitas nih kamera foto bener, mestinya iya. Ini sekalian educate. Yang dilihat tuh bukan kameranya kan, yang dilihat kan hasil fotonya. Hasil fotonya, betul. Kameranya boleh aja indah, tapi kalau hasil fotonya nggak bagus. Hubungannya betul. Apa? Hubungannya tadi di awal sempat kita sentuh sedikit ya, bahwa kalau ibaratnya manusia, kamera itu kan kamera itu kan sebuah sistem. Betul. Ya ini kuliah dikit ya, ada sistem yang terdiri dari lensa. Lensa itu tugasnya nangkap sinar cahaya pantulan yang mantul ke sebuah objek, ditangkap oleh lensa, diarahkan ke sensor. Lensa itu benar-benar pasif, dia tugasnya hanya menerusin cahaya. Nyerap aja lah ya. Dan meneruskan kayak kacamata lah. Iya. Kemudian diterima oleh sensor. Sensor itu yang berperan merubah cahaya tadi menjadi data yang digital 0101. Pokoknya jadi data lah, jadi digital. Tapi data ini kan harus diproses. Data mentah ini diproses. Nah, ini kembali ke tadi otaknya. Kalau prosesornya pinter dan dia ditugaskan untuk memproses data dari sensor, dari lensa itu dengan baik, dengan logik yang benar. Jadi kalau warna merah tuh harusnya kayak gini. Prosesor kan nggak tahu warna merah tuh kayak apa. Dia taunya kode-kode aja kan. Betul. Nah, itu harusnya begini. Lalu kalau misalnya ketemu objek yang backlight, ya kan kadang kita sering memotret objeknya backlight. Si prosesor juga yang harus berpikir, ini kalau ketemu backlight harus apa nih gitu. Apakah harus dikurangin brightness-nya atau kalau sekarang kita mah istilahnya HDR-nya dinyalain. Iya, HDR dinyalain. Nah, kalau smartphone-nya otomatis, semuanya otomatis, siapa yang mikir? Ya si prosesornya kan. Jadi dengan peran prosesor itu sangat penting dalam membuat sebuah foto menjadi bagus. Jadi foto itu kan urusannya pencahayaan. Betul. Lalu fokus. Fokusnya itu harus jangan salah fokus. Mau memotret sehingga dia tahu objek mana yang mau dia potret. Lalu juga dari sisi exposure cahaya. Jadi ada istilah yang namanya auto exposure, auto white balance juga. Itu peran serta prosesor di situ. I see. Memproses cahaya yang ditangkap oleh lensa dan diterima oleh sensor. Jadi baru dari situ diproses. Yang kita lihat di layar hasilnya, fotonya itu adalah hasil kerja dari ISP atau Image Signal Processor. Jadi kalau prosesornya itu cerdas, dia bisa menerima data yang lebih banyak. Kayak mikrofon ini deh. Mikrofon kan ada yang bagus, ada yang biasa aja. Kalau pakai mikrofon yang bagus itu suara gitu kayak penuh semuanya. Iya, benar, kayak kuat aja gitu, full gitu. Kalau misalnya mikrofon yang kualitasnya agak rendah, mungkin hanya frekuensi tengah. Iya benar, bassnya nggak ada. Sama, jadi prosesor kamera itu juga kalau dia pinter, informasi yang dia olah itu jadi lebih banyak. Spektrum warna. Warna aja bisa sampai miliaran warna. Iya. Jadi dengan ISP sekarang yang ada di Snapdragon 8 Gen 3 ini udah 18 bit sekian, itu bisa memproses hingga lebih dari 1 miliar warna. Wow. Nah, makanya kalau dia paham warna yang lebih banyak,
hasilnya itu ya udah kayak aslinya gitu. Kalau pernah nonton VCD nggak zaman dulu? VCD nih, mungkin teman-teman ada yang belum pernah nyoba. Belum kayaknya, mungkin ada yang ini nih generasi kapan kalian kayaknya? Ini kalau kita masih nonton pakai VCD, gambar langit itu kadang-kadang bergaris-garis. Ada yang biru tua, biru muda, kayak ada gradasinya itu nggak rapi. Iya, benar. Dengan gradasi nggak rapi itu karena dia warna yang dia kenal itu nggak banyak. Contoh yang lebih gampang lagi, pensil warna anak-anak, ada yang 12 warna, ada juga yang sampai 48 warna. Nah, kalau warnanya lebih banyak, dia bisa menggambar dengan lebih bagus. Iya, betul. Nah, gitu, warnanya nggak terbatas. Ya gitulah. ISP sangat penting. Perannya dalam menghasilkan foto yang baik. Next question dari story_Harman Kardon. Waduh, speaker nih. Merek speaker. Ini kok tanggapan saya nih ya. Tanggapan Om Diar tentang chipset Snapdragon yang ada di desktop laptop. Apakah bakalan bisa nyaingin chip dari Intel atau Apple? Wah, ini tadi udah kita bahas nih. Nggak usah dibahas di sini, lihat di hasil benchmarknya aja. Oh, hasil benchmarknya aja ya. Iya, kalau kita buka di YouTube gitu, di search Snapdragon X Elite. Snapdragon X Elite yang ini nih, guys. Snapdragon X Elite, chipsetnya kayak begini. Tampil semua, ada. Nanti di sana kamu bisa cek aja, itu benchmarknya katanya ini tinggi nih. Benchmarknya paling tinggi. Itu berarti ngeri banget sih. Bakalan bisa. Dan tidak hanya tinggi kecepatannya, tetapi dia mencapai kecepatan setinggi itu dengan daya yang jauh lebih rendah. Wah, itu komplit banget sih. Udah kenceng. Mobil kenceng tapi irit BBM. Iya, benar. Istilahnya kayak gitu, guys. Oke, berarti ya lebih kenceng dan kamu bisa lihat nanti search aja tuh Snapdragon X Elite ya, guys ya. Oke. Nah, ini sih dari Ivan_Chopler. Apakah chipset yang berada di smartphone bisa diganti, Pak? Kayaknya menurut saya sih nggak bisa ya. Saya pernah congkel tuh, Pak. Mau masukin lagi udah susah tuh, Pak ya. Iya, kalau diganti maksudnya mau diganti pakai yang spesifikasi lebih tinggi. Nggak bisa ya. Misalnya ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 1, terus nanti copot ganti. Emang bisa beli chipset satuan di mana? Ada copotannya. Iya, copotan. Di mana bisa beli ketengan? Gitu. Bisa. Jawabannya nggak bisa ya, guys ya. Kalau sekedar misalnya rusak perlu diganti ya dari service center. Oh iya sih itu benar. Tapi bukan maksudnya seri 865 diganti Gen 3 enggak. Tidak demikian. Iya. Oke, sekarang dari Rahmat Tadis 69, Bang, seandainya memori internal kita penuh, apakah itu mempengaruhi kinerja chipset pada HP kita? Jadi space-nya udah penuh nih, Pak. Enggak langsung. Enggak langsung ya? Ya, tapi kita bekerja selalu membutuhkan storage. Jadi bukan masalah chipsetnya nih. Kita mau motret aja. Mau motret kan habis kita motret harus disimpan. Betul. Nah, kalau penuh, ya. Jadi bukan masalah prosesornya, tetapi ya the whole smartphone. Aku udah nggak bisa nyimpan lagi nih, bos. Udah penuh. Jadi berpengaruh kan. Secara langsung sih enggak ya. Tapi secara experience jadi saya udah nggak bisa nyimpan foto lagi. Jadi sedih kan. Jadi experience-nya tuh kurang. Contoh lagi misalnya mau download musik atau biasanya streaming mau di-download dulu. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi hal yang berhubungan dengan storage itu banyak sekali digunakan di berbagai aplikasi, bukan cuman buat ngopi data aja itu internal storage. I see. Iya sih. Nah, sekarang pertanyaan dari Sky_RDZ. Next time, apakah chipset bakal ada yang 3 nanometer, 2 nanometer, atau 1 nanometer? Terus kalau udah sampai 1 nanometer, mau kemana lagi? Atau ganti istilah? Gimana, Pak? Ya. Jadi teknologi pasti akan berkembang terus ya. Kalau kita melihat dari 40, 25, 14 nanometer, 7 dan sekarang udah sampai ke 4 ya, 3 juga kayaknya udah cukup umum. Udah cukup umum ya 3 ya. Udah sering dibicarakan juga. Dan bukan menutup kemungkinan akan turun lagi. Nah, kalau udah 1 gimana? Udah 1 gimana? Kalau nonton dari awal kedengeran nih. Tahu nih tadi kita ngomong. Udah tadi ya. Jadi ada
ada setelah di bawahnya nano adalah pico. Pico, ya. Ya, jadi bisa aja. Picometer. Kalau udah katakanlah nih, saya nggak meramalkan. Kalau udah ukuran di bawahnya 1 nano, 1 nano itu kan berarti 1000 pico. 1000 pico. Ya udah. Ya mau nulisnya setengah nano atau 500. 500 pico setengah kan nano atau 500 pico nano picometer ya. Iya. Sama aja kan itu kayak dari meter. Kalau udah 1 meter habis di bawah 1 meter apa? Masih ada sentimeter. Betul, kan? Oh, ini 90 sentimeter. Kalau udah 1 sentimeter gimana? Kan ada milimeter. Iya, betul. Makanya pelajaran IPA itu IPA ya, iya tuh. Kamu tuh belajar IPA jangan bolos tuh. Aduh. Oke, next question. Alvin Vicky 21. Chipset setelah pemakaian lama apakah performanya bakal menurun? Enggak, Pak? Tidak. Enggak ya? Chipset tidak dirancang untuk tidak demikian. Chipset itu tidak serta-merta akan turun. Tapi yang bikin turun itu yang biasanya mempengaruhi ke performa dari chipset itu contohnya salah satunya suhu. Iya. Jadi chipsetnya nggak turun, tapi kemampuan dari pendinginnya turun apa enggak? Nah, gitu. Vapor chambernya ada yang bocor atau enggak? Katakanlah begitu. Atau kalau di komputer ya dalam area yang lebih besar kan ada thermal paste ya. Betul. Nah, itu kan juga kadang harus diganti. Iya. Udah usang. Karena si CPU atau prosesor sebenarnya nggak apa-apa. Dia bertahan lama selama dia tuh kondisinya cuma hidup atau mati gitu. Oke. Jadi dia tergantung listrik yang dikenakan, dimasukkan. Iya benar juga ya. Dia mah sih kayak nggak ada apa-apanya ya. Dia sih nggak berhubungan sama. Iya, dia sih sendiri aja. Jadi apabila smartphone-nya lama, smartphone tua, sebenarnya prosesornya nggak turun, tapi mungkin teman-temannya pendinginannya udah kurang bagus, lalu storage-nya udah full, jadi experience-nya turun, mau ngedownload jadi nggak bisa. Iya. Atau kalau kamera mungkin lensanya udah kebaret-baret, jadi nggak bagus lagi. Gitu. Oke, sekarang next question. Ini pertanyaan ke 1000. Udah 1100. Terusin gas terus Om. Iya nih masih ada beberapa pertanyaan lagi sih. Oke, sekarang dari Taufik Heri, chipset untuk smartphone apakah bisa selevel dengan chipset PC termasuk ketahanan dan performanya? Maksudnya ini apakah performanya bisa menyamai? Oh gitu ya, mungkin aplikasi-aplikasi PC apakah bisa? Kenapa demikian? Karena smartphone dan PC adalah dua hal yang berbeda. Ya, pertama, penggunaan orang pakai smartphone bisa untuk buka Word, spreadsheet, buka presentasi bisa. Tapi apakah nyaman kerja di situ? Meskipun sekencang apapun smartphone itu tidak. Tapi kalau untuk PC, dia untuk bikin untuk bekerja, dia bekerja di situ. Tapi apakah dia pakai TikTok di situ? Apakah dia Instagram di PC kan ya bisa juga kan, tapi kan tidak umum. Jadi itu adalah dua device yang alamnya berbeda. Alammu di sana, alamku di sini tidak saling mengganggu. Prinsip kerjanya mirip. Tapi apakah kalau pertanyaannya simpel ya, apakah performa di chipset smartphone bisa menyaingi? Kalau kita ngomong clock speed aja kan, semua kan kalau teman-teman udah kritis ya, ini speednya berapa gigahertz? Ya kalau sekarang kita lihat udah sampai 3 gigahertz lebih. 3, ya kan? Ya kan lebih kencang kalau dibandingkan dengan prosesor untuk PC yang kelas menengah itu. Bahkan secara itu udah lebih tinggi. Tapi yang enggak, itu alamnya beda. Alamnya beda sih, iya benar-benar. Tapi ada jalan tengahnya, yaitu ada teknologi yang tadi dibawa oleh Snapdragon XL itu tuh kemudahan atau kenyamanan teknologi yang ada di smartphone dibawa ke komputer. I see. Yang AI on device. Lalu daya tahan baterai yang lebih irit, ya kan? Karena pakai teknologi yang lebih efisien. Lalu juga bahkan ada yang connectivity-nya kan bisa support 4G, 5G dibawa ke laptop. Lalu juga experience untuk pakai prosesor smartphone Snapdragon yang dibawa ke laptop itu banyak loh. Kita kalau pakai HP lagi standby nih, layarnya mati. Dia mati nggak?
Enggak hidup, sih, kan? Iya masih hidup. Dia masih bisa terima email, bisa terima WhatsApp dan lain-lain. Betul. Kalau komputer dalam kondisi standby, dia udah tidur, email nggak bisa masuk. Oh iya ya. Lalu dia. Iya benar ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi yang menggabungkan itu, kelebihan yang ada di prosesor smartphone dibawa ke laptop, contohnya di Snapdragon X Elite ini, ya itu dia bisa menjadi sebuah komputer yang always on. Always on. Lalu always on sebenarnya onnya tapi tetap pakai daya yang ringan. Layarnya boleh aja mati, tapi kayak HP layar mati dia tetap standby, tetap bisa bekerja. Lalu juga belum connectivity. Ya kan? Kalau sekarang laptop kalau mau koneksi harus nunggu WiFi. Betul. Ya. Nah, dengan kemampuan 4G, 5G dibawa ke laptop, nggak harus nunggu WiFi. Iya. Dia bisa langsung terhubung di mana aja. Kayak pakai HP. Kita kan pakai smartphone, beli kuota. Iya, betul. Udah kita nggak pernah mati-matiin kan mobil kata. Betul. Kalau lagi di rumah, di kantor, terhubung ke WiFi. Kalau lagi keluar, otomatis pindah. Ya, experience seperti itu dibawa ke laptop. oleh Snapdragon tadi ya nih, Snapdragon X Elite. Ini udah generasi keberapa udah lost track. Karena udah ada 835, ada 850 ya, generasi kedua, lalu ada 8CX. 8CX pun ada generasi 1, 2, 3. Nah, ini lebih baru lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Anot Dana. Apakah harus memilih chipset tangguh atau kualitas RAM yang besar sebelum membeli smartphone? Jadi misalkan ada smartphone Pak Snapdragon 8 Gen 1 tapi RAM-nya gede 16 GB atau Snapdragon 8 Gen 3 tapi RAM-nya 8 GB. Mending mana tuh Pak? Ya tergantung kebutuhan, kembali kebutuhan. Biasanya HP yang RAM-nya gede-gede itu adalah smartphone gaming. Oke. Ya kan? Yang tipe gaming itu udah pada umumnya RAM-nya 16 ada sampai 24. Itu karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitasnya mereka. Tapi HP gaming nggak murah kan? Iya benar memang pasti sih. Tinggi. Karena spesifikasinya sangat tinggi. Jadi kalau memang dirasa yang diperlukan adalah untuk gaming dan dananya nggak masalah, ya silakan pilih yang itu. Karena kalau kita ngomong satu generasi lah, Gen 1 atau Gen 2, ya kalau udah seri flagship apapun lah, saya mewakili Qualcomm. Kalau udah seri flagship itu bukan dirancang untuk bertahan 1 tahun aja, bahkan 3 tahun, 4 tahun tuh masih valid, masih kenceng kok, masih enak. Ya. Kalau kita melihat Snapdragon 870 aja deh, itu kan masih nyaman banget di tablet juga banyak dipakai. Dan itu udah berapa tahun yang lalu. Jadi kalau beda-beda dikit tergantung kebutuhan aja. Tapi kalau dalam kalau bedanya jauh ya pilih yang baru. Yang baru ya. Tapi feeling saya sih walaupun pakai Snapdragon 8 Gen 3 RAM-nya 8 GB tetap lebih kenceng yang Gen 3 lah. Tetap nyaman. Iya, lebih yang ini. Karena optimalisasi sebuah smartphone itu nggak melulu dari ukuran RAM-nya. Kalau racikannya dari si smartphone makernya itu pinter, dia bisa optimal, bisa nyaman kok. Benar. Jadi lebih ke chipsetnya sebenarnya daripada ke RAM ya. Gitu. Dengan otak yang lebih encer. Maka tugasnya bisa lebih nyaman, lebih bener. Oke, ini menarik nih dari Helmi YG _ Om Diar mau nanya, perbedaan penggunaan single core dan multi core di mana ya? Terus semakin kenceng core-nya apakah akan semakin boros baterai? Single core dan multi core. Aku lagi nyari contohnya. Analoginya apa ya? Single core itu biasanya performance single core itu untuk buka aplikasi yang gede pada saat awal. Pada saat awal opening gitu. Nah, dia butuh tenaga yang besar. Tapi kalau udah kerja, core-core yang lain turut serta. Jadi analoginya tuh gini. Kita punya ada jalan raya. Ada jalan raya yang satu kecepatan maksimalnya 200 km per jam. Nah, lalu ada tapi cuma satu jalannya. Lalu ada jalan lain yang kecil-kecil. Itu kecepatannya mungkin hanya 100 km per jam. Kalau kita lagi butuh cepet banget sesuai kebutuhan, kita lagi punya mobil yang kenceng banget, ya udah kita bisa lewat jalur yang kenceng itu. Itu single core. Nah, tapi pada saat
pada saat udah kita punya kendaraan yang banyak dan harus bekerja bersama-sama, ya lewat jalan yang kecil-kecil. Karena itu akan membuat tugas itu dibagi-bagi gitu. I see. Ngerti saya. Kamu ngerti nggak? Jadi makanya kalau di SOC itu kan ada prime, istilahnya kan cluster ya. Cluster ada core yang kenceng, ada core yang performance, ada core yang irit. Ya itu tadi sesuai kebutuhan. Kalau lagi kita mau lagi kenceng, kita naik mobil yang sport, pakai yang core yang tadi, yang kenceng, single core. Dan itu biasanya itu ada pada saat buka aplikasi. Itu biasanya disitulah dia bekerja. Tapi udah buka, yang lain juga kerja. Bahkan yang kalau cuma sekedar kita hanya browsing atau buka galeri, itu core yang irit yang bekerja. Apakah bikin boros baterai? Nah, kita nggak bisa menentukan aplikasi ini. Kamu harus kerja di single core terus ya, harus core yang gede terus ya. Nggak bisa. Karena itu udah dirancang oleh si developer, oleh si chipset juga. Ada yang namanya kayak power management, performance management. Jadi core mana aja yang kerja. Nah itu bedanya chipset yang pinter itu dia bisa mengalokasikan yang mana yang kerja, sehingga dia kerjanya cepat, nyaman, tapi baterainya optimal, nggak harus pakai yang kencang terus. Kayak misalnya dalam satu perusahaan kan nggak mungkin CEO-nya yang kerja, gajinya ketinggian. Ya kan kalau kan analoginya gitu sih, gajinya ketinggian, baterainya boros. Tapi kalau cuma sekedar mau minta tolong fotokopi, pakai yang berarti tugas chipset bisa mengelola itu ya. Pinter tugas yang mana yang kudu pakai yang kenceng, tugas mana yang pakai yang ringan. Yang sebagai user mah kita jadi pemilik perusahaan, yang penting kerjaan beres. Betul. Oke, ada tinggal beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Ini kayaknya menarik juga nih. Izin bertanya Om, dari Bapak _hitam 121. Penasaran dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan 3 ini, jika dilakukan metode overclocking akan sekuat apa? Karena dulu pernah ada overclock Snapdragon 855 menjadi sekuat 8 Gen 1. Konsekuensinya dalam waktu dekat, dengan konsekuensi tertentu, dan mungkin dalam waktu dekat akan ada game AAA yang hadir di Android yang support ray tracing. Karena brand sebelah udah support RE Village. Mungkin kita pilih satu persatu. Yang pertama mungkin overclock ya. Ini katanya ada yang nge-overclock 855 jadi sekuat 8 Gen 1 ya. Aku justru pengen tahu gimana mengoverclock sebuah handphone. Karena kalau PC itu kan ada settingannya kan di BIOS. Di BIOS. Kalau di smartphone itu tidak stylable menurut saya ya, bahasa internasional tidak stylable. Jadi terus ada istilah juga, ada sering ungkapan yang salah sebenarnya, salah kaprah. Misalnya ada Snapdragon 8 Gen 2, lalu ada Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang dipakai di Samsung. Lalu kecepatan yang itu kan lebih cepat. Lalu disebut, ini overclock. Sebenarnya itu istilah yang salah. Overclock itu kan pekerjaan mengoprek sesuatu sehingga chipset yang sama berjalan dengan lebih cepat. Dipaksa. Dipaksa. Tapi ini enggak, ini memang beda chipsetnya. Yang ini memang dirancang buat bekerja di kecepatan itu, yang lain bekerja di kecepatan yang ini. Gitu. Jadi bukan istilah overclock. Kalau di smartphone itu agak salah. Agak salah sih, iya sih, benar. Kalau di PC bahkan emang ada kontesnya kan, kerjaannya Dedi itu sering overclock ya. Jadi ada kontesnya, pakai pendingin, pakai nitro. supaya dingin. Supaya dingin ya, iya sih. Itu benar, itu istilah itu benar. Jadi clocknya ditambah oleh kita. Tapi kalau di smartphone itu nggak, memang chipsetnya dirancang untuk berjalan dengan kecepatan lebih tinggi. Iya sih. Ya, jadi jangan diapa-apain nanti. tidak terima garansi nanti. Iya, mungkin overclocknya pakai apa? Di root dulu atau gimana kali? Game ray tracing tadi saya ingat ada. Ya game yang support ray tracing kan udah ada beberapa.
Iya sih. War Thunder, Justice Mobile, dan tahun depan akan lebih banyak lagi. Oke, dari Hari Zunia ini pertanyaan terakhir dari mereka. Apakah Snapdragon saat ini sedang membuat chip untuk mobil listrik? Tadi kita udah pernah sempat bahas sih tadi ya. Oke, jawabannya udah ya. Udah sih itu. Nah, paling pertanyaan saya peran Qualcomm Indonesia, Pak, buat Indonesia apa sih, Pak, sebenarnya? Memang ini kepanjangan tangan dari pusat lah ya, pasti. Iya. Wow, di Indonesia cukup lama loh, udah mungkin hampir 20 tahun ada di Indonesia. Terus, lama juga, 20 tahun? Lama, ya tepatnya saya lupa, tapi kurang lebih di situ. Oke, saya kira bayangin baru 5 tahun, apa 6 tahun ya. Udah lama guys. Udah lama ada di sini dan mungkin kalau buat teman-teman Qualcomm itu hanya terlihat adalah Snapdragon-nya saja, ya kan? Iya, betul. Smartphone, karena yang paling dekat dengan konsumen itu ya smartphone. Iya, kan? Betul. Tapi di luar itu sebenarnya ada tugas-tugas lain. Jadi yang berhubungan Qualcomm itu, tahu nggak sih Qualcomm itu singkatan loh. Apa tuh, Pak? Singkatan dari Quality Communication. Oh gitu, Quality Communication. Oke. Sejarahnya itu namanya. Qualcomm Quality Communication, guys. Semua yang berhubungan dengan teknologi komunikasi wireless, selular, itu Qualcomm banyak berperan serta di situ. I see. Secara prakteknya di Indonesia cukup banyak juga berhubungan dengan operator-operator selular. Oke. Gitu. Jadi juga ada berhubungan dengan pemerintah juga dalam misalnya ada studi atau diskusi tentang frekuensi 5G penerapannya. Lalu juga sekarang kan juga udah merambah ke komputer juga. Udah tahu ada beberapa merek ada Chromebook buatan Indonesia pakai chipset Qualcomm. Wah, menarik sih. Di sekolah. Jadi tidak hanya Snapdragon dan smartphone, masih ada hal yang lainnya. Iya, soalnya kental banget sih Snapdragon tuh pasti. Qualcomm tuh Snapdragon tuh HP aja udah ke situ aja bawaannya. Iya sih. Di luar smartphone juga itu ya. Dan juga aktivitas kami itu juga banyak berhubungan, yang pasti kalau urusan dengan smartphone kita banyak berhubungan dengan para brand-brand smartphone yang ada di sini. Kita juga punya tim engineer yang membantu untuk testing loh. Jadi ada handphone yang belum di launch itu di testing dulu di Qualcomm. Gitu ya. Iya. Jadi di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Wow, oke, menarik ini guys. Oke, menarik. Itu ya rutin, semua produk yang mau dia launch, dia testing dulu di Qualcomm. Menarik, saya baru tahu nih, keren Pak. Iya, makanya kalau brand yang lain nggak tahu ada nggak tim itu. Iya sih nggak tahu ya. Oke, mungkin pertanyaan saya terakhir Pak dari saya, harapan Pak Susanto untuk smartphone kedepannya gimana Pak? Smartphone ke depannya harapannya itu bisa menjadi suatu perangkat yang lebih membantu lagi ke aktivitas kita. Lagi, okay. Jadi tapi juga jangan, kita nggak boleh diperbudak oleh smartphone. Gitu. Iya, masa mentingin smartphone. Tapi smartphone itu benar-benar harus bisa memenuhi kebutuhan kita, bantuin keperluan kita untuk kerja. Kalau untuk kerja, misalnya dengan pemanfaatan AI, dia kan bisa lebih mudah. Betul. Tolong kirimin email, tolong teleponin ayam bakar yang di sana, seperti itu. Jadi membantu aktivitas kita sehari. Untuk navigasi juga lebih nyaman, milih rute yang nggak macet atau rute favorit kita. Jadi kadang-kadang kita punya rute favorit, biarpun macet juga biarin. Jadi harapan saya produsen smartphone itu juga semakin menerapkan teknologi yang baru, teknologi AI dalam produk-produknya yang baru. Menarik nih Pak. Saya jadi hari ini cukup membuka wawasan saya soal chipset. Berkat kedatangan Pak Susanto. Waduh. Tapi saya juga senang banget gitu ya. Jadi turut serta jadi masih single digit nih, baru ketiga ya. Iya, masih baru ketiga nih. Aduh. Terima tamu kasih. Ketiga nanti tamu berikutnya nanti guys, untuk tamu berikutnya coba kamu tulis di kolom komentar ya soal teknologi. Mungkin kita mau undang siapa lagi gitu ya yang menarik. Oke Pak Susanto, terima kasih ya atas waktunya Pak Susanto. Sukses selalu. Iya, sama-sama. Guys, demikian video podcast kali ini. Bye.